Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat siang teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid dimanapun teman-teman berada. Tuh Kang Dims, assalamualaikum Kang Dims, masya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa lagi. Tuh Singapura hadir, masya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka untuk sama-sama seperti biasa menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, sama-sama membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Alhamdulillah, tentunya pernyataan yang paling pas dan paling tahu diri, tentu bacaan kita tidak akan pernah bisa sesempurna bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun minimal kita berupaya dengan maksimal untuk mendekatkan bacaan Al-Quran kita kepada bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana teman-teman kabarnya siang hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Mohon izin di sini saya Givari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada ya. Insyaallah selama satu jam sampai satu setengah jam ke depan saya akan izin untuk mendampingi teman-teman sekalian dalam rangka tadi ya, kita akan belajar membaca Al-Quran agar lebih sesuai dengan kaidah gitu ya. Dan insyaallah seperti biasa kita akan bedah tajwid per huruf, per harokatnya kita bahas juga, per hukum tajwidnya juga kita bahas insyaallah ya. Jadi kita bahas huruf demi huruf dulu, harokatnya kita perhatikan, apakah dia tebal, apakah dia tipis, nah itu kita perhatikan. Buat ngajarin keluarga, keren, masya Allah ya. Insyaallah ya, insyaallah niat kita buat ada yang buat biar bisa jadi guru ngaji buat anaknya, ada yang buat istrinya gitu ya. Apalagi yang laki-laki ini ya tentu harus bisa jadi membimbing keluarganya minimal baca Quran ya, gitu ya, baca Quran ya, membaca Al-Quran dengan tepat gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama teman-teman sekalian, saya juga tentunya sekali lagi izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana caranya guna dengungnya masuk hidung? Gunah dengung itu pasti masuk hidung. Kalau dia huruf gunah, huruf nun dan mim gak usah dipikirkan, pasti dia masuk hidung gitu ya. Oke, kita mulai saja teman-teman sekalian tanpa berlama-lama. Kita mulai dari ayat ke tadi pagi kita sudah bahas ayat keempat ya, surah Al-Ma'un. Cuman belum kita tuntaskan teman-teman. Tadi pagi kita baru bahas sampai ke huruf lam sukunnya ya, sisanya belum kita bahas. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan siang hari ini. Namun kita baca bareng-bareng dulu ayat keempatnya, setelah itu kita bedah tajwidnya insya Allah satu persatu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja teman-teman sekalian. Sip ya, ini saya zoom out dulu. Oke, teman-teman, kita akan mulai pembahasan dari huruf yang pertama yang akan kita bahas ya, yang saya tandai dengan warna hijau di sini. Baik, teman-teman, ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat namanya adalah huruf mim. Oke, kita ingatkan lagi ya. Jadi teman-teman yang mungkin baru belajar semoga bisa mengikuti, karena kita bahas dari huruf demi huruf dulu. Nah, ini namanya huruf mim teman-teman. Jadi ketika dia belum punya harokat namanya adalah mim ya. Jadi jangan sampai teman-teman bilang ini huruf ma. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Huruf mim dilafalkan seperti apa? Huruf mim persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet, dengan cara menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita. Ma mimu
Tapi hati-hati ketika kita melafalkan huruf mim teman-teman sekalian, jangan sampai bibirnya terlampau atau terlalu dilipat. Contohnya seperti ini. Ma, mi, mu, am. Nah, tidak ya. Huruf mim cukup sentuhkan bibir atas, bibir bawah senatural sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Sekarang huruf mimnya di sini dia berharokat simpul angka 9. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini, kita kenalan sama namanya ya. Nama harokatnya adalah dhammah. Oke, kita tandai juga dengan warna biru di sini. Namanya adalah harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca pakai vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal U, teman-teman sekalian. Ya, dia harus dibaca dengan vokal U. Maka huruf mimnya di sini kita baca menjadi mu. Nggak dibaca mim lagi. Mim itu nama aslinya. Kalau mimnya dia harokatnya simpul angka 9 dhammah, maka menyesuaikan harokatnya dengan vokal U. Ya. Oke, jadi dia dibaca dengan vokal U, teman-teman sekalian. Nah, mu. Nah, selanjutnya kalau udah teman-teman dapet ini, oh huruf mimnya dilafalkan seperti apa? Harokatnya simpul angka 9, harus dibaca dengan vokal U, maka pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah, itu harus dibaca dengan cara MM. Apa? Harus dibaca dengan cara MM. Apa itu MM? MM itu artinya adalah maju mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf mim, pastikan mulutnya maju, ya. Mu. Pastikan mulutnya monyong. Mu. Jangan cuman mu. Enggak ya. Kalau misalnya ketika kita melafalkan huruf berharokat dhammah, mulutnya enggak monyong, tandanya teman-teman sedang tidak menyempurnakan harokat dhammah. Mu, enggak, tapi fawailul lilmu. Monyongkan, tapi monyongnya juga enggak usah monyong yang berlebihan. Ya, mu, enggak gitu juga. Ya normal aja, mu, gitu ya. Oke? Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, fawailul lilmu. Mu, muncungkan mulutnya, ya. Lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Mu-nya sudah, insya Allah mudah ya untuk huruf mim ya. Nah, langsung sekarang kita masuk ke huruf berikutnya teman-teman sekalian. Saya tandai lagi dengan warna hijau. Oke, teman-teman sekalian. Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf shad. Jadi nama asli huruf ini adalah huruf shad. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf shad? Huruf shad itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf sin. Ya, sama banget huruf shad dan huruf sin secara makhraj itu sama dengan cara membunyikan seperti S aja. Atau ujung lidah kita diarahkan ke gigi di bawah. Sa, si, su, sod juga sama. So, si, su. Huruf sod dan huruf sin sama-sama punya sifat namanya sofir. Sofir itu artinya dia berdesis. Ya, berdesis. Ada berdesis, ada desisannya. Cuma bedanya antara huruf sod dengan huruf sin adalah apa? Nah, huruf sod dan huruf sin ini teman-teman sekalian, dia beda dari kadar tebal dan tipisnya saja. Makanya gini teman-teman, huruf shad ketika dia berharokat baris atas, ingat apa huruf berharokat baris atas itu? Huruf berharokat baris atas itu namanya adalah harokat fathah. Ya, sebentar teman-teman, saya pindahin dulu sebentar ya. Ke mana ya? Ke sini deh. Nah, huruf shad itu di sini harokatnya harokat baris atas. Baris atas itu namanya adalah harokat fathah. Teman-teman ingat gak? Kalau ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah, maka pada dasarnya dia mesti dibaca dengan vokal A, teman-teman sekalian. Ya, dia mesti dibaca dengan vokal A. Nah, tapi untuk huruf shad ini, ketika dia berharokat fathah, bunyi vokal yang terdengar itu bukan vokal A, bukan sa. Betul tidak? Huruf shad itu ketika fathah justru terdengar seperti vokal O. So, seperti bukan betul-betul vokal O, tapi seperti vokal O. So, sedangkan kalau huruf sin, kalau huruf sin ketika dia berharokat fathah, dia akan terdengar seperti vokal A kan? Sa. Kenapa bisa? Ada yang seperti vokal O, ada yang dia tetap dibaca dengan vokal A.
Nah, untuk yang dia dibaca dengan vokal A, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Sa, 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 sa. Sedangkan huruf shad, dia tuh keluarnya harusnya vokal A karena fathah. Tapi karena dia adalah huruf yang tebal, nah perhatikan. Oke, huruf shad itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, huruf shad itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Maka huruf yang tebal ini, teman-teman sekalian, itu akan membuat vokal A pada harokat fathah yang ada di huruf tebal itu berubah menjadi seperti vokal O. So. Makanya huruf-huruf yang dibaca dengan seperti vokal O, so, do, to, lo, ho, wo, apalagi dan seterusnya, bo, gitu ya. Kenapa terdengar seperti vokal O? Karena dia adalah termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal. Oke? Nah, Bang, kenapa huruf tebal itu ketika fathah harus mengubah vokal A menjadi vokal O? Kenapa nggak disamain aja vokal A? Oke, gini. Huruf tebal itu, teman-teman sekalian, dia punya sifat namanya isti'la. Jadi gini, huruf-huruf tebal itu bisa tebal karena dia disertai atau diiringi oleh sifat yang namanya adalah isti'la. Nah, sifat isti'la inilah yang selalu ya mendampingi atau mengiringi huruf tebal, teman-teman sekalian. Apa itu isti'la? Isti'la itu artinya adalah, nih kita tulis ya, isti'la itu artinya adalah sering kita sebut dengan PLN. Tapi PLN di sini bukan perusahaan listrik negara. PLN di sini adalah pangkal lidah naik. Oke, kita bahas ya. Gini teman-teman, perhatikan. Jadi gini, huruf tebal dan tipis, salah satu faktor yang membuat mereka berbeda ketika fathah bunyi vokalnya adalah dari segi pangkal lidah. Kalau kita ibaratkan ini adalah ujung lidah kita, ini tengah lidah kita, dan ini adalah bagian pangkal lidah kita. Huruf tipis pangkal lidahnya datar begini. Huruf tebal pangkal lidahnya naik begini mengarah ke langit-langit. Itu yang menyebabkan kenapa huruf tipis terdengar vokal A, karena jalur keluar vokal A-nya tidak terhalangi apapun. Sedangkan sebaliknya, kenapa huruf tebal ketika vokal fathahnya itu A berubah jadi vokal O? Karena kehalangin jalurnya sama pangkal lidah yang naik. Sehingga ketika keluar outputnya bukan A murni lagi, tapi jadinya kita dengar seperti vokal O. So, bo, po, wo. Dari situlah asalnya. Teman-teman sekalian, paham ya? Jadi tebal dan tipisnya huruf itu salah satu faktornya adalah disebabkan karena ada pangkal lidah yang aktif dan tidak. Kebalikannya huruf sin, dibacanya ketika fathah terdengar vokal A kan sa. Karena apa? Karena vokal A-nya tidak terhalangi oleh pangkal lidah. Ya, bagaimana caranya ngangkat pangkal lidah? Kalau saya pribadi ketika belajar mengibaratkan menaikkan pangkal lidah itu seperti mendorong lidah kita ke arah dalam. So, jadi kayak seolah mau menelan sesuatu. So, bo. Jadi bayangannya bukan mengangkat pangkal lidah, walaupun pada prakteknya itu dia diangkat pangkal lidahnya. Cuman membayangkannya seperti mendorong lidah teman-teman ke arah dalam. Ya, kalau bacaan Allah tebal nggak? Iya, bacaan Allah lamnya dibaca tebal. Nanti kita bahas ya untuk lam pada lafzul jalalah. Allah kenapa tebal? Kenapa lamnya dibaca dengan seperti vokal O? Karena lam ketika lafaz Allah dalam kondisi tertentu dia dibaca tebal. Ya, paham sampai sini insya Allah ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Maka di sini huruf shad itu dengan huruf sin sama, cuman bedanya adalah dari segi pangkal lidah. Kalau shad pangkal lidahnya naik, kalau sin sa pangkal lidahnya turun. Ya, itu perbedaan antara huruf yang dibaca dengan keadaan tebal dan huruf yang dibaca dengan keadaan yang tipis. Paham sampai sini insya Allah? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi huruf tebal itu yang kita dengar seperti vokal O, sekali lagi yang harus teman-teman perhatikan, bunyi vokal O-nya itu ya bukan dihasilkan karena dia MM. MM itu apa? Maju mulutnya, monyong mulutnya, mencucuk mulutnya. Contohnya gimana? So. Nah, bukan karena monyongin mulut si vokal O-nya itu. Ya, tapi tadi karena apa? Karena dia diangkat pangkal lidahnya. Dia terangkat bagian lidah terdalamnya. Jadi mulut kita lihat ya, dia nggak perlu pakai monyong. So, nggak perlu nggak ada hubungannya dengan monyong. So, ya, kelihatan teman-teman sekalian? Jelas ya insya Allah ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini saya izin hapus
Oke, sudah ya. Jadi ketika kita praktekkan dalam ayat di sini, ya, teman-teman boleh lihat pelafalannya. Mulutnya nggak boleh monyong. Lil kalau dhammah mu memang harus monyong. Lil so lil musallin. Jadi nggak ada monyong. Lil musallin nggak. Kalau vokal O itu bertumpu pada memonyongkan mulut, bunyi vokal O-nya dia nggak akan tebal, tapi kopong, kopong, kosong melompong, so gitu ya, nggak tebal, bobot tebalnya nggak kerasa, ya, gitu. Jelas susah, tapi susah ngucapinnya, berarti perlu latihan, nggak ada kata lain. Kalau susah, perbanyak latihan. Masih susah, latihannya kurang banyak. Kalau masih belum bisa, bermohon sama Allah, karena hasil gimana Allah, bukan gimana latihan kita. Latihan kita adalah pembuktian di hadapan Allah. Ya, lanjut teman-teman sekalian ya. Oke, lil muso. Selanjutnya kita mendapati ada huruf apa ini teman-teman? Huruf shortnya sudah ya. Kita bahas hurufnya, kita bahas harokatnya, kita bahas kadar tebal dan tipisnya sudah. Insya Allah ya. Lanjut. Selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf yang saya blok dengan warna hijau. Ini namanya huruf apa teman-teman? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf lam. Saya tulis di atasnya ya. Oke. Jadi jangan ada di antara teman-teman yang bilang ini adalah huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ya. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Apakah huruf lam itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Nah, apakah lam dengan L itu sama teman-teman sekalian? Jawabannya adalah belum tentu. Jadi kalau belum tentu itu bisa jadi sama, bisa jadi beda. Maka untuk melafalkan huruf lam, acuan dan patokannya jangan ke huruf L kita. L sehari-harinya kita, ya, L alfabetnya kita, tapi lafalkan sesuai dengan pelafalan makhrajnya. Oke, jadi kita jelaskan kembali. Huruf hijaiyah itu, setiap huruf hijaiyah tanpa terkecuali dia punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar, ya. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya titik tempat keluarnya masing-masing. Oke, nah, di mana tempat keluar dari huruf lam teman-teman sekalian? Oke, kita bahas ya. Tempat keluar dari huruf lam itu, ya, makhraj huruf lam itu dilafalkan dari mana? Oke, kita coba cek dari buku saya saja, ya, metode buku Seru Hijaiyah. Nih, perhatikan. Kita lihat di mana makhraj huruf lam. Makhraj tadi artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf lam dilafalkan? Nih, istilahnya adalah hafatul lisan. Hafatul lisan itu artinya adalah tepi lidah atau samping lidah. Ya, diapain tepi lidahnya, Bang? Tepi lidahnya bukan samping lidahnya banget, tapi tepi lidah depan atau sisi lidah depan, ya, menyisir sampai dengan ke ujungnya. Nah, ini kalau cuma lihat tulisan teman-teman kurang terbayang, makanya saya izin bantu teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik ya. Kita siapkan dulu. Oke, nih teman-teman perhatikan, ini ceritanya adalah lidah kita. Huruf lam itu dilafalkan dari mana? Nih, huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang kanan yang saya tunjuk, menyusur sampai ke ujung lidah. Oke, begitupun sisi lidah bagian depan kiri dari sini menyusur sampai ke ujung lidah. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, makhraj huruf lam itu, ya, oke, agak ngelag terus nih. Nah, makhraj huruf lam itu dilafalkan dari walamu adna halimun tahaha, dari tepi lidah bagian depan kanan dan kiri, ya, menyusur keduanya sampai ke ujung lidah. Disentuhkannya kemana? Ditempelinya kemana? Disentuhkannya ke langit-langit bagian depan. Di mana itu? Bagian sini. Oke, jadi huruf lam itu bukan cuma nempelin ujung lidahnya doang, teman-teman sekalian. Bukan menyentuhkan hanya bagian ujung akhir lidahnya saja. Contohnya begini. Al. Nah, nggak cukup cuman nempelin ujung lidah. Yang kita khawatirkan adalah ketika teman-teman melafalkan huruf lam yang ditempelin cuman ujung lidahnya begitu, maka itu keliru. Ya, huruf lam itu dilafalkan kalau nampak depannya kurang lebih, ya, seperti ini. Al, bukan al. Nggak cukup hanya ujung lidahnya doang, teman-teman sekalian. Jelas ya? Paham ya? Oke, lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, seperti itu huruf lam dilafalkan, sehingga teman-teman tinggal praktekkan di sini. Sebelum dipraktekkan, berarti kita harus lihat dulu harokatnya, harokat apa lamnya. Lamnya dia berharokat baris bawah. Oke, kita bahas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, teman-teman sekalian, baris bawah, ya, ini namanya adalah harokat kasroh.
Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, ya, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Ya, dia harus dibaca dengan vokal i. Maka lamnya di sini kita nggak baca la, nggak kita baca lu, tapi dia mesti dibaca dengan vokal i, teman-teman sekalian. Ya, maaf, saya izin tulis dulu di sini. Li. Nah, selanjutnya lagi, kalau pengen disempurnakan, ya, sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara gimana? Apakah hanya asal vokal i saja? Kalau asal vokal i, banyak di antara kita yang melafalkan harokat kasroh, gak jelas vokal i-nya. Berarti ada aturan mainnya gimana? Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan bukan dengan hanya nyengir. Li, bukan begitu. Li, i, bukan begitu. Tapi apa? Sering kita sebut dengan cara apa? RRBATL. Apa itu RRBATL? RRBATL itu artinya rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah. Ya, jadi pada prakteknya huruf berharokat kasroh itu bibir kita enggak nyengir, li enggak, tapi bibir bawah kita, rahang bawahnya direndahkan sehingga bibir kita terlihat menurun ke bawah. Li. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat kasroh, vokal i, tengah lidahnya naik. Biar apa? Biar bunyinya nggak begini. Fawailul lil musolli, li, bukan lin. Mustaqim, bukan qim, tapi qim. Li, angkat bagian tengah lidah teman-teman sekalian. Kalau nggak diangkat nggak sempurna vokal i-nya pasti. Ya, angkat bagian tengah lidah sehingga vokal i-nya nggak nanggung ke tapi i. Ya, bisa dirasakan nggak? Bisa ikut dipraktekkan nggak dari rumah teman-teman sekalian? Semoga bisa ya, dipraktekkan. Jadi tengah lidahnya diangkat. Ya, li, i, di, ti, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, lil musolli, li, jangan li. Nah, gitu ya. Sip, lanjutkan kembali. Nah, itu huruf berharokat kasrohnya sudah, ya. Hurufnya sudah, tinggal teman-teman lihat di atasnya di sini huruf lam. Di atasnya ada tanda seperti burung terbalik. Nah, ya, ini namanya dalam istilah tajwid namanya adalah tanda tasydid. Saya izin tulis ya. Namanya adalah tanda tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang musyaddad, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang syaddah. Lalu bagaimana cara melafalkan huruf yang bertasydid? Ya, huruf yang di atasnya ada tanda w begitu, ya, seluruh huruf hijaiyah, ya, itu dibaca dasarnya atau dominannya dibaca dengan cara ditekan. Cukup dengan cara ditekan saja kita tulis ya. Ditekan saja, ya. Oke. Kecuali pada dua huruf teman-teman sekalian. Apa? Huruf nun dan huruf mim ketika dia bertasydid harus dibaca bukan hanya ditahan, tapi harus bukan hanya ditekan, tapi ditahan. Kita tulis ya. Nih, kalau misalnya hurufnya adalah huruf nun, kita tulis ya. Kalau misalnya hurufnya adalah huruf nun bertasydid dan mim bertasydid, baru mereka harus ditahan. Ditahannya dua harokat. Karena ada hukum namanya gunnah pada huruf nun dan mim. Contohnya gimana? Huruf nun misalnya inna, oke, nun, tahan ketika bertasydid. Inna, ataupun misalnya pada huruf mim bertasydid amma yatasaalun, gitu. Tapi selain nun dan mim nggak ada yang dia ketika bertasydid ditahan. Contoh kalau misalnya kita praktekkan pada pelafalan di sini. Perhatikan, lil musallina, nggak perlu ditahan l-nya. Lil musalli, nggak perlu, karena yang ketika bertasydid yang ditahan hanya huruf nun dan huruf mim bertasydid saja. Paham ya? Cukup ditekan saja. Nih, lil musalli, solli, l-nya ditekan, solli. Nah, bang, emang bedanya kalau dia tidak bertasydid seperti apa? Nih, misalnya kalau huruf lamnya dia tidak bertasydid, maka dibacanya gini, lil musallina, l-nya nggak ditekan kalau nggak ada tasydid. Lil musallina, kalau ada tasydid, lil musallina. Paham? Jelas ya? Jadi
ketika huruf-huruf yang bertasydid, ketika bertasydid ya cukup ditekan, kecuali huruf nun dan huruf mim harus ditahan karena dia ada hukum gunnah. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, gunnah asliyah ya. Silahkan. Oke? Lanjutkan kembali ya. Lanjutkan kembali. Yang masih semangat coba respon saya, boleh komen di kolom komentar SEMANGAT, semangat. Kalau malas nulis, di sini ada tulisan semangat, tinggal diklik langsung kirim. Ya. Oke. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Semangat ya. Wow, tuh kan pada komen tuh semangat, semangat. Oke, lanjut. Lil musolli, tekan ya, ada tasydidnya. Lil musolli. Oke, bentar. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, sekarang huruf lamnya semua sudah dibahas ya. Lamnya udah, harokatnya udah, tanda tasydidnya udah. Oke, baru kita lanjut. Nah, gitu konsep belajarnya. Oke. Nah, tadi lamnya sudah, harokatnya sudah, tanda tasydidnya sudah kita bahas. Sekarang huruf yang bertasydidnya, huruf yang berharokat kasrohnya ini, si kasrohnya ini ketemu sama ya sukun. Maka ada hukum apa di sini secara mendasar? Kalau ada kasroh ketemu sama ya sukun, itu dia harus dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia harus dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Kita tulis ya, dia harus dibaca dengan kadar panjang. Saya izin agak zoom sedikit. Nah, dia harus dibaca dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya teman-teman boleh sebut dengan mad tabi'i, atau teman-teman juga boleh sebut dengan mad asli. Oke, sama aja. Sebut mad tabi'i boleh, sebut mad asli juga boleh. Ya, maka di sini kita baca 2 harokat. Secara dasar dulu nih, kita belum bahas hukum tajwid yang lainnya. Dibiasakan dasarnya dulu yang kita bahas. Biar apa? Biar teman-teman yang baru belajar nggak kaget, teman-teman bisa ngikutin bahkan dari huruf demi huruf. Ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman. Maka 2 harokat itu segimana kadarnya? 2 harokat itu biar 2 harokat teman-teman nggak kepanjangan, nggak kependekan ketika melafalkan hukum tajwid mad tabi'i. Cukup teman-teman ayunkan 2 kali ayun. Karena dia 2 harokat, maka pelafalannya ayunkan 2 kali ayun. Contoh lil musallina. Ya. Kalau tadarusan, kalau pembacanya tidak pakai hukum tajwid, sah bacanya Ustadz harus pakai hukum tajwid, apalagi huruf. Oke, gini ya, saya jelaskan dulu nih. Ini ada pertanyaan. Kalau tadarusan atau mungkin kalau tilawah, pembacanya nggak pakai hukum tajwid, sah nggak bacaannya? Hukum tajwid yang seperti apa dulu yang tidak? Kalau itu hukum tajwidnya adalah meliputi huruf, hurufnya tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, maka itu kesalahan yang besar. Dan itu salah bacaannya, dan bisa jadi tidak sah. Bukan tidak sah, tapi berdosa bahkan kalau kita nggak pakai hukum tajwid. Karena huruf itu ya, huruf itu harus ditunaikan. Makanya kenapa yang kita bahas ketika live TikTok itu pembahasannya huruf dulu. Karena kalau hurufnya salah, salah bacaan kita. Ya, kalau salah di ikhfa, salah di idgham itu salah, tapi tidak sampai merusak makna. Gitu. Makanya dalam kitab bait matannya ini dijelaskan wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma ala qari'ihi an ya'lama idh wajibun alaihi muhatabu qabla syurui awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Huruf itu makhraj dan sifat harus disempurnakan. Kalau tidak salah maknanya. Seperti sebagaimana kita melafalkan alhamdulillahi, kalau pakai ha besar ya maknanya jauh dengan yang seharusnya alhamdulillahi. Ya. Gitu. Maka kalau teman-teman belajar baca Quran, boleh tentu pelajari ikhfa, idgham, idhar. Tapi please perhatikan bagaimana huruf teman-teman dilafalkan. Masih ketukar nggak huruf ha besar sama ha kecil sama ha besar? Masih sering tertukar nggak huruf huruf apa lagi tuh? Huruf ta dengan to ketika kasroh dan dhammah? Masih suka nggak? Kalau masih suka, perhatikan hurufnya. Ya, oke, lanjut. Nah, jadi kembali lagi, kalau kita mendapati ada mad tabi'i, dia dibaca dengan 2 harokat. Buat teman-teman yang baru belajar, buat teman-teman yang mungkin baru belajar atau bahkan ada yang mu'alaf, cukup diayunkan dengan nada 2 kali ayun. Lina. Ya.
lil musallina, lil musallina, diayunkan aja. Ya. Paham jelas sampai sini? Ya. Nah, nanti kalau sudah terbiasa matobi itu teman-teman nggak harus pakai nada. Cuman tadi pakai nada itu buat teman-teman yang masih belajar, yang belum ngeh kadar 2 harokat itu segimana, ayunin. Kalau udah biasa, udah tahu nih kadarnya segimana, teman-teman bacanya flat nggak pakai nada pun nggak apa-apa. Tapi kadarnya tetap 2 harokat. Contoh, lil musallina. Kalau satu ayunnya gini, lil musallina. Nih satu ayun. Ini satu ayun. Oke. Jelas? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Jadi di sini 2 kali ayun. Ya, kalau teman-teman ada yang 1 kali ayun silakan. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Lil mana tadi? Ini teh. Ya, sip. Lil musallina. Kalau 1 kali ayun, lil musallina. Ya, lanjut. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Jadi diayunkan 2 kali ayun. Nanti kalau sudah terbiasa enggak diayunkan pun enggak apa-apa. Kok nunnya dibaca Ustaz? Nah, ini di sini teman-teman kita belajar dari awal dulu. Enggak semuanya sudah pintar. Enggak semuanya sudah tahu maksud saya. Nunnya kita baca dulu, kan belum kita bahas. Yang kita bahas ini masih matobi'inya. Ya. Oke. Belajar sabar di sini ya. Nggak langsung kita bahas hukum tajwid ini semuanya apa. Nggak semuanya sudah tahu ya. Oke, lanjut. Ini saya izin teman-teman sekalian ya, saya izin ininya kita sembunyikan dulu ya. Masya Allah, ininya kita sembunyikan dulu matobi'inya. Oke, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya dulu. Nah, belum dibahas huruf nunnya belum dibahas. Huruf nunnya belum dibahas ya. Lanjut nih. Sok ya, jadi di sini buat pemula yang baru belajar. Kalau teman-teman sudah pandai, sudah mahir ya, boleh diikuti saja. Oke, nih ada bentuk seperti mangkok, lalu ada titik 1 di atasnya. Ini namanya huruf apa? Nggak semua orang udah tahu ini namanya huruf nun. Kita kenalan, ini namanya huruf nun. Kalau ada bentuk seperti mangkok seperti ini, di atasnya ada titik 1, namanya adalah huruf nun. Kita tulis ya, namanya namanya adalah huruf nun ya. Oke. Masya Allah, nun ya. Jangan sampai bilang ini huruf na. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na ya, nggak ada. Ini namanya huruf nun. Ketika dia belum berharokat, nama aslinya nun. Bagaimana cara melafalkan huruf nun? Huruf nun itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet, sama ya. Oke. Nasi nun, nanas nun, sama kayak huruf N ya. Cuman yang harus kita lihat adalah apa harokatnya. Harokatnya tinggal kita lihat, sok pelan-pelan. Nah, nggak semua orang udah tahu teman-teman. Kita belajar pelan-pelan di sini. Ini namanya apa? Ini namanya adalah harokat fathah ya. Oke, kita tulis ya. Ini namanya adalah harokat fathah. Kalau teman-teman mendapati ada baris atas seperti ini, namanya adalah fathah. Huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia harus dibaca dengan vokal A pada dasarnya. Oke, maka huruf nunnya di sini nggak kita baca nun lagi, tapi dia mesti dibaca pakai vokal A karena ngikutin harokat pada nunnya. Apa? Dibacanya menjadi apa? Menjadi na, nggak nun lagi. Dibaca harus na. Faham sampai sini? Ya, sok diikuti pelan-pelan. Nah, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah huruf nun di sini tetap dibaca na kalau kita berhenti? Ternyata di sini sudah ada di penghujung ayat 4 surah Al-Ma'un. Berarti kan kalau mau di ujung ayat kita akan berhenti. Bang, emang boleh berhenti di sini? Kan ini ada lam alif. Lam alif itu kan bukannya disebut dengan waqaf mamnu', artinya dilarang berhenti, betul. Tapi kalau tanda lam alifnya ini berada di akhir ayat, maka buat teman-teman yang nafasnya pendek berhenti, nggak apa-apa. Ya, karena nggak semua orang nafasnya panjang. Oke, sip, berhenti di sini. Oke, kalau kuat teman-teman mau lanjut boleh. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim. Kan nggak semua nyampe. Maka berhenti di sini boleh? Boleh. Apalagi memang lam alifnya memang di akhir ayat. Ya, kembali lagi ke huruf nunnya. Kalau kita melafalkan nun,
Ya, kalau dia nggak berhenti, maka dia tetap dibaca na. Tetap dengan harokat fathahnya, teman-teman sekalian. Tapi sekarang pertanyaannya, kita mau berhenti di sini. Apakah tetap dibaca dengan harokat fathah atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Ya, dia nggak lagi dibaca dengan harokat fathahnya, maka fathahnya dia nggak dibaca lagi, seret. Berarti huruf nunnya di sini dia nggak dibaca dengan vokal A lagi, tidak, karena udah nggak dibaca dengan harokat fathah. Gitu. Oke? Lantas bagaimana nasib huruf nunnya? Gimana nasib huruf nunnya? Apakah tetap dibaca atau tidak? Huruf nunnya tetap dibaca, tapi dalam keadaan apa? Dia dibaca dalam keadaan sukun. Ya, tanda petik di atas huruf namanya sukun, teman-teman sekalian. Saya izin warnai dengan warna merah ya. Masya Allah. Saya blok dengan warna merah ya. Nih. Nah, paham ya? Jadi konsepnya adalah ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun dan tanpa terkecuali, ya, dia berharokat fathah lalu berhenti padanya, maka dia nggak dibaca dengan fathah, tapi dia dibaca menjadi sukun. Dia dibaca menjadi sukun. Oke? Nah, ketika sukun ini muncul, teman-teman sekalian, mana ya? Mana tadi? Oke, maaf nih, kita ganti dulu sebentar. Sukun, maka ini nunnya nggak dibaca naninu lagi. Lantas bagaimana bunyi sukun itu? Nah, bunyi sukun atau bunyi mati itu, huruf tersebut berarti dibunyikan dengan bunyi konsonannya. Maka nunnya dibaca apa? Dibaca an. Ya, maka ketika kita baca di sini lil musallin, itu dasarnya dulu, faham? Dasarnya dulu yang kita bahas. Biar yang baru belajar bisa ngikut. Nggak tiba-tiba hukum tajwid baru apa itu kan nggak tahu dia awalnya. Faham ya? Jelas ya? Oke, sekarang kita kenalan sama tanda sukun di sini. Tanda sukun yang tiba-tiba muncul ini yang harusnya nggak ada, tapi karena berhenti dia muncul. Nama istilah hukum tajwid, nama istilah dalam tajwidnya apa? Namanya adalah sukun arid atau sukun aridoh. Sukun arid atau sukun aridoh. Sukun arid itu maksudnya apa? Sukun arid itu artinya sukun palsu. Kenapa sih sukunnya disebut dengan palsu? Karena asalnya memang dia bukan sukun. Kan nunnya asalnya kan dia tadi apa? Harokatnya fathah. Karena berhenti jadi sukun, makanya sukunnya disebut palsu. Gitu. Ya, atau sukun baru. Paham ya? Jelas ya? Nah, sekarang kita cek. Teman-teman ingat nggak tadi sebelum nun sukun ini kita bahas ada kasro ketemu ya sukun. Apa hukum tajwidnya tadi? Ingat nggak? Boleh komen di kolom komentar. Tadi sebelum kita bahas nun yang jadi sukun ini, kita bahas ada kasro ketemu ya sukun. Apa hukum tajwidnya, mad tabi'i atau mad asli? Oke, kita panggil lagi boleh? Kita izin panggil lagi ya sebentar. Nih, saya izin panggil lagi mad tabi'inya. Nih, ya. Kita panggil lagi ke sini, kita simpan lagi toh. Oke? Sip. Jelas ya? Nah. Oke, maka di sini ada pertemuan antara apa? Antara mad tabi'i ya dengan sukun arid. Jadi rumus dia. Nah, jadi di sini li-nya kan asalnya lin. Tapi belum tentu cuma dibaca dua harokat. Kenapa? Karena mad tabi'inya kalau ketemu sama sukun arid itu menjadi rumus baru. Rumus apa namanya? Hukum apa namanya yang muncul dari dua hukum ini atau dari kondisi ini? Nama hukum tajwidnya kita tulis di mana ya? Di bawahnya aja ya. Kelihatan nggak tulisannya teman-teman? Namanya adalah mad arid li sukun. Nah, ini nama hukum tajwid barunya. Mad arid li sukun itu apa? Pertemuan antara mad tabi'i atau mad asli dengan huruf yang disukunkan alias sukun arid. Jadilah apa? Mad arid li sukun. Oke, jelas. Dibacanya berapa harokat, Bang? Dibacanya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang asalnya mad tabi'i kan cuma 2 harokat, tapi karena dia bertemu dengan sukun arid, jadilah mad arid li sukun. Boleh dibacanya 2 harokat, boleh 4 harokat tambahannya, atau bahkan sampai 6 harokat. Faham? Kita tulis ya. Berarti mad arid li sukun itu boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Mana yang lebih afdol, Bang? Apakah dibaca 2 harokat? Apakah dibaca 4 harokat atau 6 harokat? Semuanya boleh. Syaratnya tapi apa? 1. Syaratnya 1 apa? Konsisten pilih salah satu saja. Konsisten pilih salah satu saja. Kita tulis ya. Kita tulis di mana ya? Kita kecilin udah dikit. Nah, biar kelihatan. Nah, syaratnya 1 apa? Konsisten. Konsisten.
Maksudnya konsisten tuh gimana, Bang? Maksudnya konsisten di sini adalah ketika teman-teman mendapati ada mad arid li sukun nih, ketemu mad arid li sukun di ayat pertama, ya, dengan di ayat ketiga, lalu muncul lagi di ayat ke-10. Semua mad arid li sukunnya dibaca sama kadar panjangnya, jangan warna-warni. Misalnya di surah Al-Fatihah, kalau kita berhenti di setiap ujung ayat Al-Fatihah, semuanya adalah mad arid li sukun. Maka samakan mad arid li sukun di ayat pertama dengan mad arid li sukun di ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat sama. Jangan sampai warna-warni. Contoh ayat Al-Fatihah. Ayat pertama kita pilih misalnya pengen 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. 6 hitungan. Ya. Di ayat keduanya jangan tiba-tiba 2 harokat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, beda kan? Nah, konsisten itu wajib Ustadz diupayakan. Tapi kalau tidak, bukan salah besar, tapi nggak sempurna bacaan kita. Faham? Oke? Pengen sempurna, pengen tidak, pengen maksimal atau tidak, tergantung kita. Ah, saya mah pengen biasa aja baca Qur'annya, tergantung teman-teman. Ah, saya mah pengen seadanya aja, tergantung teman-teman. Itu ya. Oke? Untuk urusan dunia saja, pengen maksimal betul. Bahkan pergi pagi pulang pagi betul, pergi gelap pulang gelap betul, buat baca Quran, yuk maksimalkan. Allah sudah kasih kita free, berbicara free selama ini, dari lahir sampai dengan hari ini nggak perlu bayar. Ya, yuk kita balas kebaikan itu dengan baca Quran sebaik mungkin. Berkata-kata yang baik, sampaikan hal-hal yang baik, yang menyenangkan orang lain. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini teman-teman bebas pilih. Ya, tapi karena tadi misalnya di ayat sebelumnya di Al-Maun nih, ayat pertamanya kita baca 4 harokat, maka di sini jangan jadi 2, jangan jadi 6, 4 harokat lagi. Paham ya? Oke. Ini mau difoto nggak? Mau difoto nggak? Sok difoto dulu tuh. Ya, sudah. Sok difoto dulu. Ya, biar teman-teman ketika belajar tuh ada bekal. Oh, catatannya tadi apa ya? Jejaknya tadi apa? Belajar apa aja gitu loh. Makanya kalau teman-teman udah masuk grup, kan ada rekaman live-nya. Nanti rekaman live untuk hari ini saya akan coba kirim nanti sore ya di grup ya. Grup kita sudah ada sekitar 22.000 member teman-teman sekalian. Oke, yuk kita baca bareng-bareng teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Kita baca dari awal ayatnya. Saya izin agak zoom saja dulu. Saya tulis di buku Ustadz, keren. Ya, yuk kita baca bareng-bareng. Sip, sebentar ya. Siap ya. Fawailul lil musallin. Bang, 2 harokat itu segimana sih? Bang, 4 harokat itu segimana sih? 2 harokat itu berarti 2 hitungan. Hitungan yang disesuaikan dengan tempo bacaan. 2 harokat kita lambat, maaf, tempo bacaan Al-Quran kita misalnya kita lambat bacanya dengan tempo pelan-pelan, maka 2 harokatnya menyesuaikan dengan temponya. 2 harokat yang dia baca dengan tempo yang cepat, maka dia 2 harokatnya menyesuaikan dengan tempo yang cepat. Maka 2 harokat teman-teman dengan saya, kalau itu nggak harus sama, kecuali kita lagi baca bareng-bareng dengan tempo yang sama, maka kadar 2 harokatnya harus sama. Tapi kalau lagi masing-masing teman-teman baca sendiri, temponya kan kita nggak sama. Ada yang dia baca cepat, ada yang dia baca tengah-tengah, ada yang dia baca lambat. Ada, tergantung bacaan teman-teman, nggak bisa sama. Makanya ketika teman-teman sekali lagi kalau dengar kori ini baca, sering ada yang bilang kenapa ya kalau kori baca panjang-panjang. Bukan panjang, tapi karena temponya lambat, maka 2 harokatnya kayak kerasa panjang banget. Bukan panjang banget, kita yang belum tahu kaidahnya. Ya, oke, jelas sampai sini insya Allah ya. Nah, semoga teman-teman bisa pahami sedikit-sedikit. Ya, gitu. Oke, lanjutkan lagi tidak? Lanjutkan lagi ya insya Allah ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nih, fawailul lil musallin. 4 harokat itu berarti 4 hitungan. Lil musallin. Tuh. Ya, atau kalau mau 6 harokat boleh lil musallin. Tuh, 6 harokat. Ya. Syaratnya 1, konsisten aja. Kalau di ayat pertamanya teman-teman kalau ada mad arid li sukun, dibacanya 2 ya semuanya 2, 4 semua 6 gitu ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman masuk ke ayat yang berikutnya ya, ke ayat 4. Betul ya, ayat 5. Ayat 5. Siap ya, kita baca dulu bareng-bareng ya ayatnya ya. Oke. Siap?
alladzina hum an salatihim sahun. Sekali lagi. Alladzina hum an salatihim sahun. Sekali lagi. Alladzina hum an salatihim sahun. Oke, sekarang kita mulai ya. Perhatikan, ini ada huruf apa teman-teman sekalian? Sok ya. Ada yang mau jawab nggak? Kira-kira huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Boleh komen di kolom komentar. Nah, kan terpecah belah kan? Ada yang bilang alif, ada yang bilang hamzah, yang mana yang betul ya? Oke, teman-teman. Kalau secara penglihatan ini kayak alif ya, tapi ini bukan alif ya. Oke. Bang, kan waktu kemarin sempat dibahas alif itu di atas dan di bawahnya polos, nggak ada harokatnya. Begitu kan? Gitu ya. Oke. Tapi alif itu nggak bisa di awal ayat, kecuali pada awal surah. Alif lam mim, dan itu dibacanya alif, bukan a i u. Kalau di sini tadi kita baca apa? Alif ladzina gitu nggak? Nggak, karena alif nggak bisa di awal ayat, kecuali di awal surah. Namanya ayat-ayat fawatihus suwar, huruf-huruf muqatta'ah. Ya, kalau ini bukan alif. Ini namanya adalah hamzah. Lah, hamzah kan berharokat. Nah, hamzah yang tidak berharokat itu namanya adalah hamzah wasol. Oke. Nah, siapa yang baru tahu boleh komen? Ya. Siapa yang baru tahu boleh komen? Ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu biasanya bersandingan dengan huruf lam nih di sini. Contohnya, yang simpelnya dulu nih buat teman-teman yang baru belajar. Ini nggak semuanya udah belajar soalnya. Ya. Ini namanya hamzah wasol. Jadi kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam bersandingan, yang sering kita sebut di sini alif lam syamsiah, sebenarnya nama ini bukan alif. Kalau kita baca satuannya ini bukan alif, tapi ini namanya adalah hamzah wasol. Ya. Kalau di Quran cetakan Madinah begini, teman-teman. Kalau di Quran cetakan Madinah hamzah wasol itu dia lebih mudah. Kalau di Al-Quran cetakan Madinah begini tulisannya. Izin ya. Nih, ini kan yang saya pakai Al-Quran cetakan Kemenag ya, Indonesia. Nah, kalau cetakan Madinah dia itu ada begininya, ada kepala sodnya. Nah, jadi teman-teman akan lebih mudah sebenarnya kalau pakai Al-Quran cetakan Madinah. Di sini dia ada tulisan tanda kayak kepala huruf sod. Nah, ini namanya hamzah wasol. Gitu, ya. Kalau teman-teman punya Al-Quran cetakan Mushaf Madinah, dia tuh di atasnya ada hamzah wasolnya. Ya, dia ada tanda seperti kepala huruf sodnya. Gitu, ya. Tapi kalau di Quran Indonesia dia hamzah wasolnya sama kayak huruf alif. Makanya ciri-ciri tanda dia adalah bukan alif, tapi dia hamzah wasol, dia bersandingan dengan huruf lam biasanya. Nah, itu alif namanya hamzah wasol. Nah, Bang, kalau dia nggak berharokat begini hamzah wasolnya, gimana cara kita nentuin apakah dia fathah, apakah dia dhamma, apakah dia kasroh? Gimana cara nentuinnya? Oke, kita bahas dari contoh ayat aja ya. Biar satu-satu, nggak dulu semua. Biar teman-teman yang baru belajar bisa nangkep dulu sedikit-sedikit. Kita utamakan yang baru belajar dulu. Ya. Oke, kalau dia ada hamzah wasol, setelahnya adalah huruf lam langsung seperti ini, maka dia pasti fathah. Gak mungkin dia dibaca ulladzi, gak mungkin dia dibaca illadzi, tapi dia dibaca pasti alladzi. Kalau setelahnya adalah huruf lam. Beres, udah. Kayak di surah Al-Fatihah aja nih, di surah Al-Fatihah, teman-teman sekalian, ya. Di ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa nggak dibaca Ir-Rahman, Ur-Rahman? Karena hamzah wasolnya di sini setelahnya ketemu sama huruf lam, maka si hamzah wasolnya di sini pasti fathah. Paham ya? Itu aja dulu yang teman-teman pegang. Nanti karena ada kondisi di mana ada hamzah wasol tapi setelahnya bukan lam. Kalau bukan lam gimana? Nanti kita bahas. Intinya kalau bukan lam dia harus lihat harokat huruf berikutnya lagi. Nah, nanti itu kita bahas. Ya. Boleh saya dahulukan dulu teman-teman yang baru belajar, boleh ya? Yang baru belajar banget, ya. Oke, sip. Jadi sekali lagi kalau teman-teman mendapati, perhatikan ada hamzah wasol, ya. Ini bukan alif sekali lagi, karena alif gak mungkin di awal ayat sekali lagi kecuali di awal surah. Itu pun bukan dibaca AIU, tapi dibaca dengan nama aslinya. Namanya ayat-ayat fawatihus suwar.
Ya, huruf-huruf muqatta'ah. Alif lam ro, alif dibacanya bukan ala ro kan, bukan alama, bukan. Jelas ya. Jadi kalau ada hamzah wasol begini, ya, dia bingung nih harokatnya apa, kan nggak berharokat. Nah, kalau setelahnya lam maka pasti a dibacanya. Alladzi, alladzi, alladzi bukan illadzi, bukan ulladzi. Ya, paham sampai sini insyaallah ya. Kita lanjutkan kembali. Alladzi. Oke, dibacanya fathah, dibaca dengan vokal a ya. Sip, bisa? Bisa? Yang paham coba boleh komen FAHAM. Faham di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjutkan, paham sampai sini? FAHAM. Nih ada tulisan di sini, paham nih. Nah diklik aja pahamnya, langsung dikirim. Tuh. Oke. Sudah ya? Sip, paham. Lanjut satu-satu ya, belajarnya sesuai dengan keadaan dulu nih. Lanjut. Selanjutnya di sini kita mendapati ketemu sama huruf lam lagi. Ya, namanya adalah huruf lam teman-teman sekalian. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf lam ketika dia dilafalkan? Apakah huruf lam itu sama dengan huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya adalah tidak. Tidak. Tidak itu dalam arti belum tentu sama. Bisa jadi beda, bisa jadi sama. Maka untuk huruf lam ini sekali lagi, acuan dalam melafalkan lam jangan samakan dengan L. Berbeda sama huruf ba sama kayak huruf B, mim sama kayak huruf M, nun sama kayak huruf N. Tapi kalau huruf lam jangan disesuaikan dulu sama huruf L kita. Ya, maka kenalan di mana makhraj di mana huruf lam dilafalkan. Teman-teman yang baru hadir, teman-teman yang baru gabung, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Ya. Makhraj itu apa, Bang? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf lam dilafalkan? Di mana? Langsung kita ke praktek ya. Langsung kita contohkan nih. Saya siapkan dulu 3D modelnya nih. Huruf lam itu cara melafalkannya, dia dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang kanan. Ini namanya tepi lidah atau samping lidah atau sisi lidah. Sisi lidah depan kanan kita menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun samping lidah depan kiri kita menyusur sampai ke ujung lidah. Berarti kalau kita lihat dari atas seperti ini, makhraj huruf lam itu walamu adna halimun tahaha, dari tepi atau samping lidah depan kanan dan kiri kita menyisir sampai ke ujung lidah. Disentuhkannya kemana? Disentuhkannya ke langit-langit bagian depan mana? Di sini. Sekali lagi, huruf lam nggak cukup dilafalkan hanya ujung lidahnya saja. Contohnya begini. Al. Huruf lam nggak cukup dilafalkan hanya seperti itu saja. Tapi al. Oke? Kalau pengen lebih jelas lagi, kita coba latih ya, pakai buku saya yang nanti ada video animasi barcode-nya. Perhatikan seperti apa huruf lam dilafalkan teman-teman sekalian. Nih, huruf lam. Nih, kita sengaja buat ya. Lagi penyempurnaan nih, lagi proses finishing. Perhatikan, huruf lam itu, oke, kita ulang lagi sebentar. Bismillah. Nih, huruf lam itu dilafalkan seperti ini teman-teman sekalian, ya. La, li, lu. Perhatikan bagian mana yang naik tadi. Kita coba pause dulu. Nih. Bagian mana yang naik? Pinggir lidah depan, ya, pinggir lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah, begitupun pinggir lidah depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Sehingga sekali lagi ketika kita lafalkan, ginilah kurang lebih praktek pelafalannya. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Seperti itu huruf lam dilafalkan. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, kita lanjutkan kembali. Teman-teman semua adalah orang-orang pilihan. Mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran, kuota, HP-nya, gadgetnya semua buat belajar Quran. Semoga Quran ini yang nanti akan menaungi kita. Ya, yakinlah teman-teman, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran akan mendatangi mereka yang membaca Al-Quran, ya, yang menghafalkan Quran, yang belajar Quran sebagai apa? Sebagai penolong. Al-Quran yang hari ini kita perjuangkan, kita amalkan, kita praktekkan, kita syiarkan, Al-Quran itulah yang nanti akan menolong kita insya Allah. Salah satunya menjadi penolong kita atas izin Allah. Ya, maka berbahagialah teman-teman sekalian. Oke, maka ketika kita lafalkan, izin balik lagi, dia dibaca alladzi, bukan alladzi. Ya, baik. Selanjutnya huruf lamnya fathah ya.
Kita ulang lagi boleh? Ketika ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal A, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka dibacanya Allah, bukan alu, bukan ali, tapi Allah. Ya. Kalau keluar vokal A, teman-teman saya ingatkan lagi, semua huruf hijaiyah yang dia keluar dengan vokal A, maka A-nya dibaca tipis. Ya, A-nya tipis, jadi jangan dibaca Allah, alladzi, enggak, tapi alladzi. Kita ibaratkan vokal A yang terlontarkan pada huruf-huruf hijaiyah itu dibuka mulutnya sambil agak senyum sedikit. Ya. Allah, bukan Allah, tidak, tapi alladzi, ba bukan ba, sa bukan sa, ta bukan ta, fa bukan fa. Faham? Ya. Semua huruf hijaiyah kalau vokalnya A ketika baris atas berarti tipiskan pelafalannya. Kalau dia vokalnya bukan A alias condong pada vokal O, contohnya so, do, to, maka dia nggak perlu pakai senyum. Buka mulut aja. Paham ya? Jelas sampai sini insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Allah, lamnya di atasnya ada tanda apa teman-teman? Di atasnya ada tanda burung terbalik. Oke, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda burung terbalik atau tanda W seperti ini, namanya adalah tanda tasydid. Ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang syaddah, silahkan. Ya. Oke. Nah, tapi kita sering sebut ini dengan tanda tasydid namanya. Ya. Kita tulis namanya tanda tasydid. Ingat bagaimana cara melafalkan huruf yang dalam kondisi bertasydid? Gimana teman-teman? Gimana? Huruf yang dia dilafalkan dalam kondisi bertasydid berarti harus dibaca dengan cara ditekan. Ya, kita tulis. Dia harus dibaca dengan cara ditekan. Cukup ditekan saja, nggak perlu ditahan. Nggak perlu ditahan. Kecuali pada dua huruf saja. Ingat hurufnya tadi apa? Sudah kita bahas, ya. Yang dia dibaca ditahan ketika bertasydid ada dua huruf. Huruf nun dan huruf mim. Ya. Kalau huruf nun dan huruf mim ketika mereka bertasydid, maka mereka harus ditahan dua harokat. Kenapa? Karena mereka ada ada hukum ya yang namanya adalah gunnah. Contoh, kita tulis dulu nih. Di bawahnya aja ya, saya tulis ya. Kelihatan nggak nih tulisannya teman-teman? Jelas nggak ya tulisannya? Nih, kalau huruf nun dan huruf mim yang mereka bertasydid, ada tanda tasydid di atasnya, oke, kita sepakat. Mereka harus ditahan. Tahannya dua harokat. Hukum tajwidnya namanya adalah gunnah. Contoh untuk huruf nun bertasydid. Inna, mim bertasydid. Amma. Selain di antara itu, nggak dibaca dua harokat. Contoh misalnya di sini, lam tasydidnya nggak dibaca alladzina, nggak perlu, cukup tekan alladzina. Paham ya? Ada yang bilang gunnah asliyah boleh, ya wajibul gunnah boleh, tajibul gunnah boleh, gunnah akmal boleh. Nama enggak ya? Nama mah banyak ya, asal pelafalannya tepat. Oke? Paham ya? Ini mau di foto dulu, di screenshot dulu, sok mangga. Ya. Oke, ini di screenshot dulu nih yang di atas saya nih yang tadi dibahas nih di situ tuh. Kalau butuh, kalau nggak butuh nggak usah. Ya. Oke. Sudah? Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya. Nah, huruf yang berikutnya saya nggak akan spill dulu namanya apa. Ini teman-teman boleh komen di kolom komentar, nggak perlu takut salah, nggak perlu takut keliru. Apa nama hurufnya ketika dia belum punya harokat? Boleh komen ya, coba saya tungguin nih. Apa nama hurufnya? Huruf apa nih? Yang ini nih, yang warna hijau. Huruf? Beda-beda nih kan? Ayo loh. Apa ini nama hurufnya ini? Makanya penting kita belajar huruf. Ya, oke. Kenalan ya. Ini namanya adalah huruf dzal. Kita tulis boleh biar teman-teman ingat atas izin Allah tentunya. Kita cuma berikhtiar aja. Ini namanya huruf dzal. Bukan huruf dza. Bukan huruf zai. Bukan huruf jai. Bukan. Namanya dzal. Ya, oke. Dan ini sekaligus kita bahas ya. Sebentar teman-teman ya. Setidaknya ada 3 kesalahan yang besar
yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal. Ya, ada 3 kesalahan besar. Apa itu teman-teman sekalian? Sebentar ya. Oke, kita tulis nih. Ada 3 kesalahan besar. Saya tulis. Ada 1, ada 2. Yang ketiga kita tulis di mana ya? Di sini deh. Nah, kesalahan pertama, seringkali kita melafalkan dzal tertukar dengan huruf dal. Betul? Nah, dibacanya jadinya gini. Alladina. Nah, itu kesalahan besar itu. Bukan alladina, ya. Lalu yang kedua dibaca menjadi huruf zai, ya. Ini pun kesalahan besar kedua. Allazina. Nah, nggak begitu juga, ya. Lalu yang ketiga dibaca menjadi huruf jim. Nah, makanya tadi ada yang bilang jai, bukan jai ini, ya. Allajina, bukan semua. Dan ini kalau terjadi bukan kesalahan yang main-main, teman-teman sekalian. Bukan kesalahan yang main-main, salah besar. Kenapa salah besar? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, itu bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut berubah. Makna ayat ikut berubah, jadilah kesalahan yang besar. Coba saya pengen cek dulu ya, teman-teman, di antara 3 kesalahan tadi, ada huruf dal, ya, ada huruf zai, ada huruf jim. Seringkali kalau melafalkan dzal tertukar dengan poin 1, poin 2, poin 3. Boleh komen di kolom komentar. Dibacanya aladi kah, aladina, alazina, atau alajina? Pasti tuh poin 1 atau enggak poin 2 paling sering. Kalau poin 3 ada tapi jarang. Ya. Nah, makanya ini yang kita dahulukan tadi, poin 1 dan 2. Ini yang seringkali terjadi. Terus gimana bang kesalahannya terus yang dibahas? Iya, oke. Sekarang kita bahas yang lebih tepatnya seperti apa. Kita pakai buku saya namanya Seru Hijaiyah. Ya, buku ini sedang kita rampungkan. Ya, semoga cepat selesai. Kita sedang menuntaskan video animasinya teman-teman, lagi di editing, lagi tahap editing. Karena ISBN-nya sudah keluar, ya. ISBN-nya sudah keluar. Oke, huruf dal. Kita cari seperti apa huruf dal dilafalkan teman-teman sekalian. Ya. Ini biarkan karya ini menjadi bentuk cinta saya sama teman-teman ya. Oke, nih perhatikan. Makhraj. Ya, jadi setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj, ya. Jadi di sini bukan langsung nyontohin, harus upayakan belajar sabar. Kita nggak pengen teman-teman belajar pengen cepet-cepet doang, instan. Yang instan itu biasanya temporer, nggak permanen. Perhatikan, ya. Setiap huruf hijaiyah, ya, itu namanya adalah makhraj huruf dzal. Teman-teman, tuh ada yang komen tuh Pak Aja tuh, oh mau jualan buku. Biasanya baru datang, yang gitu baru datang, ya, baru datang. Beliau nggak ngikutin kita dari 2,5 tahun yang lalu, ya, biarin aja. Oke, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Tempat keluar. Setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluar, ya. Nah, huruf dzal dia punya makhraj di mana? Wadh wa dzal wa tha lil ulya min tarafaihima, ya. Oke. Nah, huruf dzal itu keluar dari mana? Dari ujung lidah yang kita sentuhkan ke ujung gigi seri atas. Istilah dalam tajwidnya adalah torful lisan. Torful lisan itu apa? Ya, torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Di mana ujung lidahnya diapain? Oke, kita cek, lihat gambar. Ya, gitu. Nabi juga jualan, ya, nggak apa-apa. Teman-teman mereka ya nggak tahu, ya gitu. Bapak Ajat, Sudrajat, ya. Oke, ini nih teman-teman. Huruf dzal ujung lidah kita disentuhkan ke ujung gigi seri atas kita. Gak harus melet, gak harus ngelel. Cukup sentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas kita. Contohnya begini, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Lihat. Dza, zi, zu, az, iz, wuz. Cukup disentuhkan tipis-tipis saja. Nggak perlu digigit, nggak perlu ditekan kuat-kuat. Dan patokannya nggak harus ngelel. Nggak harus nongol ujung lidahnya. Nggak harus begitu. Ya, cukup sentuhkan ujung lidah kita tipis-tipis ke ujung gigi seri atas kita. Lagi kita lafalkan bareng-bareng. Ya, suaranya harus mengalir. Suaranya ketika nempel ujung lidah ke ujung gigi seri atas kita, suaranya harus mengalir. Ya, coba. Za, zi, zu, azza, izi, wuzu. Jelas? Ya, kalau digigit huruf dzal suaranya hilang. Adda, id,
nggak ngalir dia. Paham ya? Oke. Maaf ya, alhamdulillahirobbilalamin. Itu ya, jelas ya. The, zu, al. Udah teman-teman ya. Udah nggak ada hajatnya. Yang gitu mah biasanya selewat. Nggak apa-apa ya, gitu. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Oke, jelas. Nah, nanti cukup teman-teman sentuhkan ujung lidah teman-teman ke ujung gigi sari atas ya. Dialirkan suaranya karena dia apa? Karena dia punya sifat namanya rokhawah ya. Bukunya belum ada teman-teman. Buku ini perlu nunggu 1 tahun lebih bahkan. Siapa yang nunggu buku ini dari tahun lalu? Ya, gitu. Siapa mau nunggu buku ini dari tahun lalu? Ya, sabar ya. Karena bikin buku kita bukan pengen asal jualan, dapat ada keuntungan enggak ya. Itu mah bonus dari Allah. Tapi saya pengen buku ini punya manfaat. Gitu. Makanya nanti ya kita tawarkan dengan harga yang memang banyak yang bilang kemurahan. Saya ngobrolkan sama teman-teman saya, tapi nggak apa-apa ya, karena yang ngedatangi rezeki bukan buku ini, tapi Allah. Betul ya. Nah, lanjut teman-teman sekalian. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Jadi huruf dal itu dia rokhwah, mengalir suara. Jadi ketika ujung lidahnya nempel ke ujung gigi sari atas ya, itu dia ngalir suaranya. Al-za, al-zi, al-zu, al-za, al-zi, al-zu, ngalir suaranya. Kalau digigit siap dia berhenti. Lihat ya. Ad-da, ad-di, dan patokannya nggak harus ngelel ya, nggak harus nongol. Dadidu nggak. Sekali lagi lihat. Ujung lidah sentuhkan ke ujung gigi sari atas kita. Za, zi, zu, azza, azzi. Ya. Sip, lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke. Alladzina. Ah, sip. Kita lanjutkan kembali ya, teman-teman sekalian ya. Sudah paham ini huruf dal? Ya, jangan ketukar lagi ya. Sekarang huruf dalnya dia berharokat apa? Tinggal lihat harokatnya. Harokatnya harokat baris bawah, Bang. Oke. Kita kenalan lagi, ingat. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, maka dia dibaca namanya harokat kasroh. Tulis dulu deh. Takutnya ada yang baru gabung. Namanya harokat kasroh, teman-teman. Sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ya, huruf yang dia berharokat kasroh maka dia mesti dibaca pakai vokal i. Ya, maka huruf dalnya di sini kita nggak baca alladza, alladzu, tapi alladzi. Ya, nah saya pengen mengingatkan lagi, boleh? Kalau ada vokal i jangan cuma dibaca asal i saja. Contoh gini, alladzina, jangan z. Ini banyak orang nggak sadar vokal i nya nggak sempurna. A'udzu bil, bukan bil. A'udzu billahi, bismillahirrahmanirrahim, bukan hirra, hirra. Banyak yang gak jelas nih vokal i. Kenapa? Karena tidak wadun khifadin bin khifadin lil famiyatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara RRBATL. Ya, RRBATL itu apa? Rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah. Ya, jadi harokat kasroh itu dilafalkan bukan cuman asal nyengir begini. Alladzi, nggak nyengir begini doang, tapi direndahkan rahang bawah kita. Jadi bukan nyengir, bukan bibir kita ditarik ke samping, tapi direndahkan rahang bawah kita. Alladzi, jelas ya? Setelah itu teman-teman angkat bagian tengah lidahnya. Alladzi. Karena kalau tengah lidah kurang diangkat jadinya gini. Alladzi, bukan zi tapi zi. Ya. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Bisa diikuti ya? Oke, bentar ya teman-teman ya. Hidung gatel nih kenapa ya? Masya Allah. Oke, lanjut lagi ya. Jelas ya? Kita lanjutkan. Alladzi, rendahkan rahang bawah, angkat bagian tengah lidah kita, vokal i-nya jelas. Jangan alladzi, zi, bukan zi tapi zi. Ya. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Alladzi, beres. Udah pelan-pelan ngebahas huruf dal aja kita perlu waktu berapa lama tadi? Ada mungkin setengah jam, 20 menit ya. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, huruf dalnya sudah kita bahas. Oke, clear. Sekarang kita lihat harokatnya. Kasroh udah kita bahas juga. Tinggal apa? Lihat kadar panjangnya. Kalau ada huruf berharokat kasroh, ketemu setelahnya ada huruf apa nih? Boleh komen di kolom komentar. Huruf apa ini? Yang warna hijau?
Itu namanya adalah huruf ya. Nah, huruf ya-nya dalam kondisi di atasnya ada tanda petik, namanya ya sukun atau ya sakinah. Kalau di kita sering disebut dengan ya mati, ya, tanda mati. Oke? Nah, ketika kita mendapati ada huruf berharokat kasroh berjumpa dengan ya sukun, maka dia mesti dibaca kadar panjangnya bukan cuma satu harokat, bukan cuma alladzina, 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 enggak. Tapi di sini dibaca dua harokat. Kita tulis ya. Dua harokat itu berarti dua hitungan. Kalau pengen tahu nama hukum tajwidnya, kita tulis. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i, atau teman-teman boleh sebut dengan mad asli. Ya, paham ya? Nah bang, dua harokat itu segimana sih? Oke, sebelum kita bahas dua harokat itu segimana, teman-teman, saya pengen menyampaikan salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah hukum tajwid mad tabi'i. Salah satu hukum tajwid yang akan sering kali kita temui dan sering kita baca pelafalannya adalah hukum tajwid mad tabi'i atau mad asli ini. Maka kenalilah mad tabi'i itu bentuknya yang dasarnya seperti apa. Oke, mad tabi'i secara dasar disebut dengan mad tabi'i zahiri. Itu adalah pertemuan ada tiga pasang. Ada kasroh berjumpa dengan ya sukun, pasangan pertama. Dua pasang lagi apa? Kita tulis di sebelahnya. Perhatikan, ada kasroh ketemu ya sukun pasangan pertama, pasangan yang kedua ada fathah bertegur sapa dengan si alif, yang kedua ada kasroh ada dhammah berjumpa dengan si wawu sukun. Berarti ada tiga pasang. Betul? Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Nah, sekarang contoh dalam ayat adalah kasroh ketemu ya sukun. Tinggal sekarang kita membunyikannya gimana? Prakteknya dua harokat itu segimana? Dua harokat itu sama dengan kita melafalkan dua kali ayun. Ya, karena dia dua harokat, ada yang bilang satu kali ayun, silahkan. Tapi ini majelis kita sampaikan dua kali ayun itu gimana visualisasinya? Ya, gini. Alladzina. Kalau teman-teman diajarkannya satu kali ayun, silahkan ikuti majelis teman-teman, nggak apa-apa, boleh. Silahkan. Tapi di sini kita dua kali ayun. Jelas? Oke. Alladzina. Alladzina. Dzina. Oke. Jelas? Diayunkan pakai nada. Nanti kalau sudah terbiasa, nggak pakai nada pun nggak apa-apa. Contoh buat teman-teman yang sudah terbiasa. Alladzina. Tuh, flat, tapi dua harokatnya terjaga. Gitu. Jadi diayunkan itu sekali lagi buat teman-teman yang dua harokatnya nggak terjaga, masih kadang-kadang suka kepanjangan, kadang-kadang suka kecepatan, ayunkanlah. Alladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Pahami sampai sini ya? Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Oke. Alladzina. Diayunkan aja ya buat teman-teman yang baru belajar, yang sudah terbiasa, lafalkan bebas. Mau diayunkan monggo, nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Ya. Lanjut lagi. Tuh. Selanjutnya, huruf apa ini? Udah kita bahas tadi, kita ulang sedikit aja. Bentuk seperti mangkok, ada titik satu di atasnya, namanya huruf nun. Huruf nun dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf N. Beres, ya. Tinggal lihat harokatnya. Harokatnya baris atas. Baris atasnya vokal A, vokal O. Vokal A, kalau vokal A berarti huruf tipis, huruf tebal. Huruf tipis maka dilafalkan na, bukan no. Tipiskan vokal A-nya. Buka mulut sedikit senyum. Alladzina. Sedikit ya senyumnya, nggak usah berlebihan. Alladzina. Jadinya jadi E nanti. Alladzina. Ne, bukan ne. Na. Vokalnya vokal A. Ya. Oke. Nah, tadi singkat saja karena huruf nun tadi sebelumnya sudah kita bahas di sini. Ya, di ayat sebelumnya. Oke, sekarang kita izin masuk ke huruf yang berikutnya. Teman-teman, ini huruf apa? Ya. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah H. Apa? H. Kalau kita sering disebut dengan H besar. Tapi ingat, bukan H tebal. Karena mau H dua-duanya tipis, nggak ada yang tebal. Ya, dua-duanya tipis. Huruf H dilafalkan seperti apa? Saya pengen nanya dulu teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan H besar masih menganggap H besar dilafalkan dari dada? Boleh komen tanpa ragu, nggak perlu malu. Ayo, saya pengen tahu, jujur. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan H besar masih menganggap dari dada? Ada? Kalau misalnya ada, kurang tepat. H besar nggak perlu bertumpu di dada.
Di mana huruf H besar dilafalkan? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. H besar itu dilafalkan dari yang namanya aqsal halqi. Nih, kita coba pakai buku metode seru hijaiyah saya ya. Nih, yang tadi katanya buku ini, oh mau jualan nih, ini bukunya ini. Ya, nih silahkan dilihat ya. Oke, ini juga perlu waktu 1 tahun 2 tahun teman-teman ya, merancang buku ini. Perhatikan. Nih, makhraj H besar dilafalkan dari mana? Nih, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Setiap huruf hijaiyah dari alif sampai ya semuanya punya makhraj, semuanya punya tempat keluar. Ya. Nah, oke. Makhraj H besar, tempat keluar H besar dilafalkan dari mana? Nih, kita lihat istilahnya dulu. Gak perlu dihafalkan istilahnya, gak apa-apa, tapi sebagai tambahan wawasan. H besar dilafalkan dari yang namanya adalah aqsal halqi. Aqsal halqi itu artinya adalah pangkal tenggorokan atau tenggorokan kita paling dalam. Ya, tuh tenggorokan paling bawah atau tenggorokan paling dalam atau tenggorokan paling pangkal. Di mana itu, Bang? Di sini. Lihat titik berwarna putih di sini. Di sinilah H besar dilafalkan. Ya, kalau H besar naik sedikit ke sini, ya, ke yang saya tunjuk jadinya H kecil. Nah, gitu. Kalau teman-teman pengen sekalian, apa sih Bang bedanya H besar dengan H kecil? Oke, kita bahas sekalian. H besar di sini, dari pangkal tenggorokan. Ingat, dari pangkal tenggorokan, bukan dari dada. Maka ketika kita melafalkan H besar nggak perlu H, ya, nggak perlu berlebihan H. Boros nafas teman-teman akan mudah capek kalau dilafalkan dari dada. Ya. Tapi H besar itu dilafalkan dari pangkal tenggorokan di sini. H ringan aja. Ha hi hu bah. Dia mengalirkan suara dan nafas mengalir. Karakter nafas yang keluar biasa. Ha hi hu bah. Bang, ya. Kalau sama H kecil, H besar itu bedanya apa? H besar dengan H kecil bedanya apa? Kalau H kecil dilafalkan naik sedikit ke tengah tenggorokan. Ya. Oke, aku tinggal di Australia, bisa kirim ke luar negeri. Insya Allah kalau buku ini sudah jadi, kalau buku kita kirim ke seluruh dunia. Asal siap bayar ongkir aja. Gitu ya. Oke, kalau Quran agak susah, tapi kalau buku insya Allah lebih mudah. Ya. Oke, nah jadi H besar itu dilafalkan sekali lagi tepat dari bagian titik yang warna putih ini namanya H besar. Nafasnya biasa. Ha hi hu. Tapi kalau H kecil dia naik sedikit ke sini yang saya tunjuk, ini namanya adalah tengah tenggorokan. Karakter nafas yang keluar dari H kecil itu berbisik lebih lembut. Ha, hi, hu. Lagi ha, hi, hu. Nah, itu H kecil. Oke. Jelas teman-teman sampai sini? Paham sampai sini? Allahu Akbar. Jelas ya? Nah, gitu. Jadi H besar itu dilafalkan dari pangkal tenggorokan, ya, bukan dari dada, tapi dari sini. Dari sini. Ha, hi, hu, nggak perlu ha, hi, hu. Kalau dari tengah tenggorokan jadinya H kecil. Ha, hi, hu. Paham? Masya Allah. Sampai saya lupa ngingetin teman-teman. Bagi siapapun teman-teman yang memandang live ini, 2.600 orang. Saya sampai 1 jam 18 ini nggak ngingetin ya. Ada yang share di pojok kanan bawah. Tanpa saya minta kita cek berapa orang. Ada 500 orang di antara 2.500. Nggak nyampe setengahnya. Semoga Allah muliakan teman-teman yang sudah ikut share. Ya, di pojok kanan bawah tinggal diklik ada tulisan repost, ada posting ulang. Insya Allah, barakallahu fikum. Yang sudah bantu tap-tap layar tangannya, semoga menjadi saksi di hadapan Allah. Support konten-konten baik, support konten-konten dakwah Quran online nih. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Masya Allah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, kembali maka di sini H besar sekali lagi dia tidak ada hubungannya dengan dada. Dia tidak ada hubungannya dengan dada, tapi dia dilafalkan dari bagian namanya pangkal tenggorokan atau aqsal halqi. Kita tulis ya. Oke, pangkal tenggorokan, bukan dada. Kita tulis deh, biar teman-teman ingat. Yang nyatet ada, yang ikut nyatet ada. Ya, Masya Allah, ikatlah ilmu dengan menulis teman-teman sekalian. Ya, makanya saya nulis. Ya, walaupun tulisannya nggak bagus, ya. Nah, dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Oke. Ha hi hu bah. Itu H besar, ya. Lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. H besarnya di sini di atasnya ada simpul angka 9 teman-teman sekalian. Nah, jika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat apa? Ini namanya adalah harokat dhammah teman-teman sekalian. Saya izin tulis ya. Namanya adalah harokat dhammah.
Masya Allah. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca pakai vokal U. Kalau pengen sempurna vokal U-nya, jangan lupa MM. Apa itu MM? Maju mulutnya, teman-teman, sahabat-sahabat Quran. Monyong mulutnya, jangan jaim-jaim. Hu, enggak hu, tapi hu. Kenapa? Karena sempurnanya harokat kasroh itu cuma dengan cara monyong. Wa kullu madmumin falan yatima, tidak ada harokat dhamma yang bisa sempurna illa kecuali bidhammi syafataini dhamma, kecuali dengan betul-betul memonjongkan mulut kita ke arah depan. Ya. Jelas? Teman-teman sekalian. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Sok, lanjut ya. Alladzinahu. Ini nggak sempurna tapi alladzinahu. Muncungkan mulutnya. Monyongnya tapi kalem aja, normal aja, nggak usah lebay. Alladzinahu. Nah, nggak gitu ya. Oke, sip. Lanjut teman-teman sekalian. Bismillah. Ya, sudah kita ketahui. Lanjut lagi ke huruf berikutnya. Sip. Ya, yang masih semangat boleh komen LANJUT lanjut. Coba saya pengen berapa banyak sih di sini yang berkenan untuk komen lanjut. Ya, kalau semangat komen lanjut, nanti keluar di sini tulisan lanjut, tinggal diklik aja tulisan lanjutnya nih, ya, lalu kirim. Sok, ada. Masya Allah ya. Oke, lanjut. Masya Allah. Kita lanjutkan kembali kalau begitu. Bismillah ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini mudah insya Allah. Apa nama huruf ini teman-teman sekalian? Ini namanya adalah huruf mim. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf mim. Kita izin tulis ya. Kita izin tulis nama asli hurufnya. Ini namanya adalah huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Mim mah gampang. Sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Gimana? Sentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita. Ma, mi, mu, am. Tapi hati-hati ketika kita melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contoh, ma, mi, mu, am. Enggak begitu ya. Karena kalau begitu tandanya keliru. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Oke. Nah, sekarang huruf mimnya dilafalkan, di atasnya ada tanda petik. Ingat teman-teman, kalau ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik, ini namanya adalah tanda sukun. Ya, kalau di kita sering disebut dengan tanda mati, maka ini namanya adalah mim sakinah atau mim sukun atau mim mati. Oke, baik. Kalau misalnya ada huruf dalam kondisi mati begini, gimana dibacanya? Maka dia nggak dibaca hidup dengan bunyi vokal A, I, U, karena kan mati. Lantas gimana? Huruf mimnya dibaca dengan bunyi matinya. Gimana bunyi mati dari huruf sukun tuh? Dibaca dengan bunyi konsonannya. Ya, maka huruf mimnya kita baca menjadi am. Sebelumnya di sini ada hu tadi. Hu ditambah am jadinya apa? Hum. Beres. Penggal-penggal aja dulu belajarnya. Ya. Oke, paham? Nah, sekarang kita baca dari awal dulu nih, pelan-pelan ya. Yang baru belajar ada, takutnya di sini ada yang mu'alaf nih. Kita baca pelan-pelan biar bisa ngikut. Alladzina hum. Lagi. Alladzina. Penggal. Hum. Alladzina hum. Sekarang sambung. Alladzina hum. Nah, begitu. Belajar baca Quran tuh. Minum dulu tat, kayaknya haus teman-teman, tapi Masya Allah kita kan lagi puasa ya. Nah gitu ya, Masya Allah. Semoga hausnya kita ya, seraknya kita ketika menyampaikan Quran nih, Allah ganti dengan pahala-pahala yang lebih ya. Share-nya teman-teman, jangan kira itu tidak akan berbuah pahala. Oh, jangan kira teman-teman sekalian. Karena yakinlah tidak semua orang ikut share. Yang nonton tuh nggak semua ikut share. Ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya berarti sudah ya, kita bahas mim sukunnya sudah. Mim, di sini kita baca am. Nah, sebelum kita bahas hukum tajwid, kenalan dulu sama huruf berikutnya. Teman-teman, perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf yang saya blok dengan warna hijau. Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, ya, namanya adalah huruf ain. Ya, namanya adalah huruf ain teman-teman sekalian. Oke? Ya, jadi bukan huruf A, gak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf A. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf ain ini teman-teman sekalian? Oke, kita lihat ainnya berharokat ya. Maka kita cek di buku saya ketika huruf ain berharokat, apa yang harus kita perhatikan? Yuk, kita cek ya.
Jadi di buku saya nanti selain kita ngebahas makhraj ada video animasinya ya. Kita bahas ketika hurufnya dalam kondisi berharokat, ketika hurufnya dalam kondisi sukun, ketika hurufnya dalam kondisi bertasydid kita bahas. Dan semuanya ada video belajarnya langsung bersama saya. Ya. Nah, begitu teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Nah, ketika huruf ain berharokat ada dua hal yang saya ketahui yang saya simpan dalam buku kami ya, Seru Hijaiyah. Pertama, ketika huruf ain berharokat adalah jangan sampai kesalahannya seringkali terjadinya adalah seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Siapa yang sepakat huruf ain itu harusnya dibaca a i u, tapi kita baca a i u? Boleh komen di kolom komentar saya ya. Kalau masih ada, kita cari tahu kenapa ain dan hamzah suka tertukar. Oke, pertama ya. Jadi kalau jadi dibaca hamzah tuh gini bunyinya. Alladzina hum an. Enggak gitu. Tapi harusnya alladzina hum an ain, bukan hamzah. Nah, gimana caranya agar bisa ainnya nggak tertukar dengan hamzah? Caranya ta'arufan, bukan sama saya ya, karena yang kita bahas adalah huruf ain ya. Huruf ain dilafalkan dari mana? Perhatikan nih, huruf ain. Kita kenalan ta'arufan, huruf ain itu makhrajnya di mana? Tempat keluarnya di mana? Oke, kita ingatkan lagi. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar ketika huruf ain dilafalkan? Huruf ain dilafalkan dari yang namanya adalah wastul halqi. Itu istilahnya. Dilafalkan dari yang namanya wastul halqi. Ya. Apa itu wastul halqi? Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Di mana tengah tenggorokan itu? Oke, jadi gini, teman-teman sekalian. Saya izin jelaskan sedikit ya. Dalam membaca Quran, huruf itu ada yang namanya makhraj. Makhraj itu tadi apa? Artinya tempat keluar. Nah, nanti ada dipecah dipecah menjadi dua. Ada makhraj am, ada makhraj khos. Makhraj am artinya makhraj umum. Makhraj khos artinya makhraj khusus. Makhraj am, contohnya, kasusnya, namanya al-halqi. Al-halqi itu makhraj am, makhraj umum. Al-halqi ini, makhraj umum ini dipecah, di breakdown, ada makhraj khosnya, ada makhraj khususnya. Ada apa aja? Ada adnal halqi, ada wastul halqi, ada aqsal halqi. Itu makhraj khos namanya, makhraj khusus, pendalaman dari makhraj am. Oke, paham? Contoh di sini makhraj amnya, makhraj umumnya adalah ada dari sini nih, dari sini sampai sini. Itu namanya adalah tenggorokan. Ada yang bilang kerongkongan, boleh. Ya. Nah, tenggorokan ini ada makhraj khosnya, dipecah menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan paling luar, namanya adalah adnal halqi, tempat keluarnya adalah huruf ghain dan huruf kha. Adnahu ghainun kha'uha. Oke. Ya, lalu masuk ke sedikit ya, di bagian titik berwarna putih di sini, ini adalah tempat keluar dari huruf ain. Tengah tenggorokan. Istilahnya wastul halqi. Tsumma liwaslihi fa ainun ha'u. Dia dilafalkan dari sini, huruf ain dan ha kecil. Masuk lagi ke dalam, ke pangkat tenggorokan. Ini namanya adalah pangkat tenggorokan. Istilahnya adalah adnal halqi, aqsal halqi. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Nah, sekarang berarti huruf ain tadi dilafalkan dari mana? Boleh komen di kolom komentar. Berarti huruf ain dilafalkan dari mana makhrajnya? Coba boleh komen dulu. Pelan-pelan kita cek dulu nih, pada merhatiin nggak? Masih pada ada nggak penontonnya nih? Ya, huruf ain makhrajnya dilafalkan dari mana? Dari tengah tenggorokan. Dari wash apa ibu? Wash. Belum selesai tuh catatnya tuh. Dari bagian tengah tenggorokan. Berarti dari bagian mana? Dari bagian titik berwarna putih di sini. Ya, tepatnya pada bagian katup epiglotis. Nah, ini tengah tenggorokan, titiknya di sini. Yang berkontraksi adalah bagian katup epiglotisnya, huruf ain itu. Nah, kenapa huruf ain seringkali tertukar dengan hamzah? Kalau hamzah, teman-teman, dilafalkan dari mana? Kalau hamzah dilafalkan dari sini. Dari pangkal tenggorokan. Ain dari tengah tenggorokan. Maka ketika kita lafalkan huruf ain di sini, au. Kalau pangkal tenggorokan hamzah di sini.
Turun ke bawah sedikit. A I U, a I U. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, maka ketika kita praktekkan dasarnya dulu nih. Ketika kita melafalkan huruf ain, di sini pastikan dia dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Hum a, bukan hum a, hum a, hum a. Ya. Hamzah dan alif beda makhraj. Kalau hamzah dari pangkat tenggorokan a i u, kalau alif dari al jauf, dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut, ruang, bentuknya ruang. Nah itu tuh alif. Tapi bunyi e-nya itu nya itu adalah hamzah. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, lanjut teman-teman sekalian. Maka di sini dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Paham? Kalau belum paham, yuk kita cek ya video animasinya ya di buku saya ya. Kita ceritanya udah jadi nih, ceritanya ini. Bukunya udah jadi nih. Tinggal scan barcode aja, nanti keluar seperti ini pelafalannya. Ya, huruf ain. Nah, mana ya? Nah, nih huruf ain. Jadi nanti di sebelah kanannya itu ilustrasi 3D-nya, ilustrasi animasinya. Di sebelah kirinya nanti muka saya. Jadi nampak depannya diperlihatkan pelafalannya ya, dalamnya juga diperlihatkan. Ya, oke. Seperti apa huruf ain dilafalkan? Perhatikan baik-baik. Masya Allah. Ya, perhatikan baik-baik nih. Huruf ain itu dilafalkan di sini nih. Yang saya tunjuk inilah yang tadi saya sebut namanya katup epiglotis. Katup epiglotis itu di sini. Ya, kita lihat huruf ain dilafalkan seperti apa. A, I, au, a, iya, wa, a, iya, i, wa, au. Seperti itu huruf ain dilafalkan. Jadi bagian katup epiglotis itulah yang dia berkontraksi mengarah ke dinding tenggorokan kita. A, I, au. Nah, penampakan dalamnya seperti tadi. Saya izin zoom lagi ya, sekali lagi ya. Teman-teman lihat baik-baik. Coba ya. A, I, au, a, iya, wa. Nah, seperti itu huruf ain dilafalkan. Menyempit ke arah dinding tenggorokan. Jelas sampai sini, paham? Paham teman-teman sekalian, jelas? Masya Allah ya. Sip. Nah, seperti itu huruf ain dilafalkan. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Nah, terakhir paling untuk huruf ain, jangan masuk hidung. Suaranya jangan sengau. Jangan gini nih. Nah, banyak orang melafalkan ain tuh suaranya sengau. A, I, U, alaihim a. Enggak gitu. Kenapa bisa sengau begitu? Ayo kita cari tahu. Nih, ya. Kenapa huruf ain bisa sengau? Teman-teman, lihat dari sini. Ain itu ketika dilafalkan dari tengah tenggorokan nih, lihat gelombangnya. Nah, semuanya masuk ke rongga mulut. Ke rongga mulut, tidak ada yang masuk ke rongga hidung. Jangan sampai dia masuk ke rongga hidung. Ya, kalau dia masuk ke rongga hidung jadinya begini. A, I, U. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak gitu. Ya, tapi alamin semuanya masuk ke dalam rongga mulut. Gimana caranya agar ain kita tidak tidak sengau? Caranya gimana? Caranya begini. Ya, latihannya sambil tutup hidung. A, ai, au, a, ai, au. Suara ainnya nggak berpengaruh apa-apa. Tapi kalau ketika ditutup hidungnya, suaranya masih hidungnya masih bergetar, berarti suaranya masuk sini. Ya. Ai, au, ba. Gitu. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Lanjutkan lagi jangan. Lanjutin lagi nggak? Sedikit lagi nih, kita bahas terakhir. Ya tadi jadi caranya tutup hidungnya latihan. Ya, suara ainnya nggak boleh berubah. Kalau misalnya masih dia masih masuk hidung berarti. Ya, lepaskan suaranya semua dari mulut. Jangan diarahkan naik ke atas hidung. Enggak. Ya. Oke, lanjut ya. Oke. Terakhir teman-teman. Tadi huruf ain sudah kita bahas ya. Harokatnya fathah, vokalnya vokal A. Oke, kita tulis dulu deh. A gitu ya. Oke, teman-teman, tadi sebelumnya kita bahas juga ada mim sukun. Ya, dibacanya tadi apa? Ya, Oke, udah kita bahas. Nah, sekarang ya, di sini ada hukum tajwid nggak? Di sini ada hukum tajwid atau tidak? Di sini ada hukum tajwid atau tidak? Di sini ada hukum tajwid atau tidak? Ada ya. Nama hukum tajwidnya apa?
Oke, kita tulis. Nama hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Jadi biasakan ya. Oh, udah kenal huruf baru masuk ke tajwidul kalimah namanya. Ya. Tajwidul kalimah itu pembahasan hukum tajwid, ikhfa, idgham, izhar, mad, itu namanya tajwidul kalimah. Tapi esensi paling penting dalam baca Quran apa? Tajwidul huruf. Sifat makhraj, sifat ya, tebal tipisnya huruf itu esensi paling penting, jangan diloncat. Seringkali kita berkutat di izhar, idgham, ikhfa bagus, tapi hurufnya gimana? Itu yang paling penting. Jangan diloncat. Ya. Oke? Sip. Nah, maka baru di sini kita bahas hukum tajwid, ya. Namanya adalah izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi, teman-teman sekalian? Oke, kita lihat di metode seru hijaiyah kami. Itu ada di pembahasan huruf mim, ya, di pembahasan huruf mim. Sebentar, kita cek dulu huruf mim ya. Mana nih? Nah, ini ya. Oke, ini adalah izhar syafawi. Kelihatan? Izhar syafawi adalah mim sukun. Ini rumusnya dulu nih. Rumusnya, keadaannya dulu. Mim sukun berjumpa plus seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Berarti kalau dia bukan mim dan ba, izhar syafawi. Tapi kalau dia mim dan ba, maka bukan izhar syafawi. Kenapa? Karena kalau mim sukun ketemu huruf mim ada hukum tajwid tersendiri. Mim sukun berjumpa dengan huruf ba ada hukum tajwid tersendiri. Apa hukum tajwidnya? Kita cek. Kalau mim sukun ketemu mim namanya adalah idgham mimi tuh. Mim sukun ketemu mim namanya idgham mimi atau idgham mislain. Ya. Kalau mim sukun ketemu sama huruf ba, hukum tajwidnya adalah apa? Ikhfa syafawi. Makanya selainnya mim dan ba, karena tadi udah ada hukum tajwid. Kalau mim sukun ketemu mim sukun ketemu ba. Ya, oke, berarti kalau izhar syafawi gampang ngafalinnya. Udah aja seluruh huruf hijaiyah pengecualian 2 huruf. Paham? Jelas? Paham? Halo? Paham? Ya. Oke, aduh, saya lupa nih dicopot. Paham ya? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, sekarang bener nggak ini izhar syafawi? Bener nggak? Ya kita cek aja. Mim sukunnya ketemu apa ini? Ketemu huruf ain. Berarti bukan mim dan ba kan? Betul, izhar syafawi. Gitu ya? Oke ya. Nah, sekarang izhar syafawi ini, ya, gimana cara melafalkannya? Oke, perhatikan. Dibaca dengan cara jelas. Karena izhar itu artinya adalah terang atau jelas. Lalu syafawi itu artinya adalah bibir. Kedua bibir diambil dari kata syafatain. Maka izhar syafawi cara melafalkannya adalah izharkan mim sukun dari syafawi. Jelaskan mim sukun dari bibir ketika mendapati dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Dibaca jelas. Ya, gak mau berhenti. Ini kan udah adzan asar. Bunda di mana Bunda Vin? Emang kita satu daerah? Di Bandung masih lama Bunda Vin. Gak mau udahan? Ya Bunda aja yang udahan, kan kita belum selesai. Di Bandung belum asar. Kan kita nggak satu daerah Bunda Vin. Nah gitu ya, emang suruh. Jadi semuanya sama, dari Sabang sampai Merauke semuanya waktunya sama, nggak ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, sama semua gitu ya. Kan beda, saya di Bandung. Bunda Vin di mana? Ya, gitu. Oke, lanjut lagi ya. Oke. Nah, jadi dijelaskan mim sukunnya. Jadi misalnya gini, contohnya di sini. Maka jelaskan mim sukunnya ketemu ain. Ya. Alladzina hum a, jelas dari bibir. Alladzina hum a, amnya nempelkan, nggak dibaca samar kan? Alladzina hum a, nggak gitu kan? Jelaskan, nempelkan dari mana? Dari bibir. Izhar syafawi. Alladzina hum a. Paham ya? Jelas ya? Nah, oke. Lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Oke. Kita lanjutkan. Alladzina hum a. Sekarang di buku kita dijelaskan apa yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan mim sukun ketika hukum tajwid izhar syafawi. Nih, ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan mim bersukun dalam kondisi izhar syafawi itu setidaknya yang saya ketahui ada 2. Dan kita simpan di buku kita. Apa? Yang pertama, jangan sampai memantulkan suara. Si nya jangan sampai alladzina hum a. Enggak, tapi alladzina hum a. A. Jangan a. Ya, ini sering terpraktekan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Enggak.
Ya, tapi siratal ladzina an'amta alaihim tanpa adanya pantulan. Kenapa Bang mim sukun nggak boleh memantul? Kan huruf mim punya sifat. Ada di buku kita dijelaskan sifat-sifat huruf mim apa aja. Yuk dicek yuk, kita zoom out sedikit. Nih, sifat-sifat dari huruf mim adalah jahr, tawassut, istifal, infitah, idlaq. Ada nggak sifat kolkolah? Kolkolah itu artinya memantul. Yang punya sifat kolkolah cuma 5 huruf saja. Apa? Ba, jim, dal, to, kof. Baju di toko. Bajunya di toko, bukan baju di mall. Maka mim dan lam gak boleh dipantulkan karena bajunya bukan di mall tapi di toko. Abe, aje, ade, alto, alko. Bukan ale, ame. Age juga gak boleh huruf goin. Apalagi yang suka memantul nih. Ya, oke? Jelas? Nah, bajunya di toko bukan di mall. Mim jangan sampai ikut-ikutan. Ya, maka jangan sampai memantul ya. Nih, oke, jelas. Yang kedua, mim bersukun ketika idhar syafawi jangan sampai terputus suaranya. Maksudnya terputus gimana, teman-teman sekalian? Contohnya begini, ya. Nih, contohnya surah Al-Fil ayat ketiga ada mim sukun ketemu to. Ini idhar syafawi. Jangan sampai dibaca begini. Wa arsala alaihim tayran. Atau misalnya di surah Al-Fatihah nggak usah jauh-jauh. Surah Al-Fatihah ayat terakhir. Perhatikan mim sukunnya. Yang nanti kalau saya begini itu bagian teman-teman harus perhatikan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi, nggak boleh amnya terputus di situ. Kalau mau lanjut ya nggak boleh putus, kalau kecuali berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ambil nafas dulu. Oh, baru putus. Baru boleh putus. Tapi kalau nggak berhenti jangan amnya diputus. Siratal ladzina an'amta alaihim gha. Paham sampai sini? Kenapa nggak boleh putus? Ya, oke, perhatikan. Jadi yang nggak boleh putus itu bukan cuma silaturahmi ya. Mim sukun nggak boleh putus juga. Yang boleh putus itu adalah hubungan yang tidak Allah ridhoi. Ya, antara si doi dengan si doi. Ya, maka lagi-lagi kalau teman-teman ya, ini yang perempuan nih, apalagi nih kalau ada laki-laki yang bilang aku mencintaimu, aku sayang sama kamu, oke, datang ke rumah temui orang tua saya gitu ya. Oke ya, gitu ya. Jadi jangan percaya bualan laki-laki ya. Kalau dia ngajaknya masih dalam hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka bukan laki-laki yang gentle. Datang ke rumah. Gitu teman-teman. Oke, sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Lagi ngebahas apa kita tadi? Tentang putus. Putus apa? Bukan putus yang itu, bukan. Putus huruf mim. Huruf mim nggak boleh putus. Kenapa? Karena huruf mim punya sifat. Lagi-lagi sifat dibahas. Ya. Lagi-lagi sifat dibahas. Mim dari segi suara dia punya sifat namanya adalah tawasud. Tawasud itu apa? Tawasud itu artinya adalah pertengahan. Pertengahan di antara apa? Antara yang nama sifatnya rikhwah dan syiddah. Rikhwah artinya apa? Rikhwah artinya mengalir suaranya. Syiddah artinya apa? Syiddah artinya tertahan suaranya. Maka tawasud itu wabaina rikhwin wasyadidil umar. Jadi dia tidak mengalir, tidak betul-betul mengalir, tapi nggak boleh putus. Amnya sedikit jalan. Oke, contohnya dalam ayat. Kembalikan lagi ke ayat, ya. Alladzina hum amnya jalan sedikit. Ya. Oke. Alladzina hum jangan sampai alladzina hum jangan sampai terputus. Lin Umar, betul. Gitu ya. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Oke. Pokoknya kalau istiqomah dan telaten belajar dilafalkan, insya Allah cepat pintar kayak gurunya. Saya sama-sama belajar ya, masih banyak salahnya. Makanya yang saya sampaikan apa yang saya sudah ketahui dan sudah saya lakukan gitu. Lanjut. Berapa menit lagi nih azan ya? Oke, Masya Allah ya. Jadi spesial di live kita, saya dampingi teman-teman pelan-pelan begini. Hurufnya jangan diloncat, karena yang bahas hukum tajwid udah banyak ya. Silakan disupport ya. Kita juga bahas hukum tajwid, tapi huruf kita bahas juga. Makanya saya buat buku. Bang, bukunya dibikin gratis dong. Kalau saya sultan saya kasih gratis. Tapi kan saya belum jadi sultan. Ya, punya anak, punya istri. Ya, ada tim yang harus diapresiasi. Ada tim layouter, ada tim desainer, ada yang nanti segala macamnya, penerbitan dan yang lain-lain. Ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali ya. Kalau saya jadi sultan, ya amanah hartanya sudah tidak ketulungan, baru. Tapi kan
Bukan ya, atau mungkin belum, kan nggak tahu ya. Oke, lanjut. Oke, teman-teman sekalian, jadi jangan sampai terputus ya. Bukunya nanti ya, di informasinya ada di grup, Masya Allah ya. Alladzina hum sip. Oke, teman-teman sekalian ya. Sekarang kita lanjutkan nanti ya. Boleh ya? Ini saya udah mulai agak pening nih teman-teman sekalian. Oke, kita baca dulu bareng-bareng teman-teman. Ya. Kita coba baca dulu bareng-bareng, perhatikan baik-baik. Boleh bukunya. Ustadz boleh beli buku walaupun belum masuk grup. Upayakan masuk grup karena informasi kapan 2 hari lagi kita launching, 3 hari lagi kita launching, semuanya di grup, bukan di luar grup. Ya, nanti yang mau masuk grup tungguin sampai akhir, oke? Tungguin sampai akhir, di ujung kita arahkan ke grup. Ya. Kita baca bareng-bareng. Alladzina hum an salatihim sahun. Sekali lagi. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Sadaqallahul azim.